Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun sahabat berada. Dan hari ini tentunya senang sekali saya Karima Saraswati kembali hadir menjumpai sahabat pendidikan, tentunya dalam program kesayangan kita semua, yaitu Ngobrol Bareng Guru dan Sekolah. Dan tema kita hari ini juga luar biasa menginspirasi, yaitu siswa berprestasi tingkat nasional. Dan hari ini tentunya Karima tidak sendiri, karena sudah ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik sekali ya, adik-adik dari SMK Negeri 6. Halo. Aduh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, masih puasa ya hari ini? Alhamdulillah. Oke, boleh nih kenalan dulu sama sahabat pendidikan yang ada di rumah. Perkenalkan, nama aku Maisa Fitri dari 12 DPD 1 dari SMK Negeri 6 Palembang. Oke. Perkenalkan, saya Fatia Nugroho dari 12 Tata Kecantikan 2 dari Sekolah Negeri 6 Palembang. Oke, jadi sudah ada Fatia dan juga Maisha ya. Benar-benar Fatia ini dari jurusan beauty terapi, kalau Maisa dari fashion technology. Waduh, dari jurusannya aja tuh udah kelihatan aura prestasinya gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, gimana nih, boleh diceritain prestasi apa aja yang sudah diraih dan bagaimana nih prosesnya sampai bisa mewakili daerah? Mungkin boleh dari Fatia dulu nih. Dari ini ya Kak, dari tingkat provinsi. Boleh. Itu dimulai dari kami itu seleksi antar kelas dulu. Oke. Jadi di jurusan kecantikan aku itu ada 3 kelas. Oke. Jadi yang masuk di 3 kelas itu sekitar 20 orangan. Jadi aku seleksinya itu 20 orangan. Terus itu yang dites ada facial, kayak body massage, make up, sama nail art. Nah, setelah 20 orang itu terus diambil lagi dari 20 orang itu jadi 5 orang. Oke, itu berarti lombanya fokusnya kemana? Itu beauty terapi kecantikan Kak. Kecantikan. Nama lombanya sendiri? Beauty terapi. Beauty terapi. Oke, berarti seleksi internalnya dulu ya, baru nanti dilanjut ke nasional gitu ya. Ke provinsinya dulu. Ke provinsi dulu. Oke. Kalau dari Maisha nih, gimana? Kalau dari aku juga hampir sama Kak, latihan per kelas dulu. Kan di sekolah aku itu di angkatan aku ada 2 angkatan. Iya. Ada 2 kelas, maaf. Itu jadi kita seleksi dulu. Habis seleksi itu udah kepilih aku nih. Langsung ke tingkat provinsi. Habis dari provinsi kita latihan lagi. Oke, kalau Maisha itu lombanya fokus kemana nih? Ke fashion teknologi. Fashion Ke teknologi. ya. Oh, berarti lomba fashion teknologi sendiri tuh ngapain aja? Itu dari buat pola dan peletakan, kemudian di modul 2 itu ada desain, ada buat pola juga, gunting bahan, jahit, finishing. Oke, berarti fokusnya ke desain si fashion. bajunya itu ya. Aduh, luar biasa. Dan ini, gimana nih persiapan kalian itu dalam mengikuti lombanya? Itu kan lombanya banyak dan memang tidak mudah karena melawan dari daerah-daerah lain juga. Itu dari Fatia gimana nih persiapannya? Dari masih yang tingkat provinsi ya? Iya. Nah itu, dari 5 orang tadi itu masih diseleksi lagi. Seleksi lagi. Jadi 3 orang terbaik. Oke, 3 orang Nah, terbaik. sudah 3 orang terbaik itu udah menjelang Lebaran, sudah itu dipilih lagi jadi 2 orang lagi. Sudah 2 orang baru 1 yang kepilih saya. Oke, Sudah itu kami libur Lebaran dulu terus baru lanjut lagi setelah liburan ya. Oke. lanjut lagi di bulan 4. Dari situ tiap hari itu bukan dari pagi aja sampai nginep ke hotel, karena kami punya hotel sendiri di SMK kami. Jadi boleh sampai malam, tapi ada istirahatnya Kak. Ada istirahat, sholat sama makannya. Oke. Dan waktu trainingnya itu diajarin apa aja nih? Itu terkait sama modul-modul yang akan kita lombakan. Sistemnya juga gimana ya? Oke, kalau Maisha gimana? Iya, kalau aku latihannya dari jam 7 Kak, jam 7 pagi jam 7 sampai pagi? jam 9 malam. Waduh, dari bangun tidur ke tidur lagi ya? Dari matahari terbit sampai terbenam. Oke. Itu dari Senin sampai Sabtu latihannya. Jadi Minggu ada waktu istirahat juga. Oke, berarti bisa kita bilang itu cukup full day ya? Iya, full day banget. Agak menguras tenaga dan juga energi gitu.
Oke, tapi kalian suka ya untuk menjalani Suka. ini? Suka dan ikhlas. Suka dan ikhlas ya. Oke, berarti lombanya itu tadi lomba LKS ya namanya? Iya, Itu LKS. boleh diceritain apa tuh lomba LKS? Lomba kompetensi siswa itu ada tingkat provinsi sama nasional. Oke, berarti saat kalian bertanding itu ada berapa provinsi nih yang kalian Pas di lawan? nasionalnya Iya, Kak. di nasionalnya. Itu ada 38 provinsi, tapi di setiap jurusan itu semua Beda-beda. provinsi beda-beda, ada yang ikut, ada yang enggak, ada yang muncul, ada yang enggak siswanya gitu. Oke, Kak. oke, ada yang dalam arti ada yang lanjut, ada yang enggak ya? Oke, luar biasa. Nih, selama kalian lomba itu kan pasti ketemu dengan berbagai macam daerah tuh. Itu gimana nih pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti kompetisi? Mungkin boleh dari Maisha dulu. Kalau dari aku seneng sih Kak, karena kan kita juga berkumpul sama orang-orang berprestasi, sama Oke. orang-orang penting kayak gitu. Oke, Jadi pengalamannya gimana? Apakah, waduh, lihat dia agak pinter banget Iya, gitu agak ya? grogi Kak, agak grogi nervous. ya? Karena kelihatan juga kan dari orangnya cepet, Oke. terus kelihatan juga Oke, kalau dari Fatia? Sama sih Kak, Sama. sama juga, sama bisa belajar bahasa daerah dari masing-masing daerah. Oh, oke, Seru sih. oke, boleh nih sedikit bahasa daerah nih. Nggak bisa. Ini Kak. Oke, jadi tadi tuh banyak sekali ya pengalaman berkesannya dan juga nambah relasi ya. Iya benar. Apalagi orang-orang di luar kota atau luar provinsi itu kan pada jago-jago semua ya. Oke, kalau tantangan nih tadi kan sudah banyak nih diceritain bahwa persiapannya banyak sekali, mulai dari bangun jam 7 sampai dengan tidur jam 7 lagi gitu. Itu tantangan apa nih selama persiapan dan bagaimana nih solusinya? Mungkin Fatia ya. Tantangan itu kalau di aku ya Kak, itu tuh lebih ke detailnya. Soalnya itu kan itu aku facial makeup itu didengarnya tuh kayak gampang. Oke. Tapi padahal itu banyak banget yang detail kecil-kecil yang rumit itu. Apalagi makeup sama nail art. Oke. Itu banyak banget tekniknya yang harus kita pelajarin. Terus juga itu waktunya juga terbatas dan juga bisa mengatur waktu dulu. Berarti harus teliti juga ya. Itu kalau waktu saat lomba itu berapa nih? Itu kalau satu modul itu makeup sama nail art itu 3 jam. Udah 3 sama jam. persiapan sama berkemas. Oke, kalau dari Maisha itu tantangannya apa nih? tantangannya kejar-kejaran sama waktu Kak. Waktu juga Iya, ya. waktu. Soalnya banyak yang harus dikerjain juga, ada maksimal ukurannya juga Kak. Misal Oke. panjang bajunya itu udah ditentuin. Oh. Nah, kita nggak boleh ngelewatin batas maksimalnya. Oke. Nah, solusinya gimana nih biar kalian bisa ngatasin tadi kan waktu nih. Itu solusinya gimana, Maisha? Kalau dari aku kan kita bertemannya sama kain Kak. Oke. Jadi kita harus tahu kain apa yang bakal kita pakai. Kita raba-raba dulu si kainnya itu gimana sih tekstur kainnya ini, melar atau enggak waktu digunting. Jadi semisal kainnya ini melar bisa agak dipendekin. Oke. Pendekin kalau dia emang sekiranya nggak melar boleh ukuran pas yang udah kita ukur. Berarti harus tahu dulu nih ya apa yang mau dibuat Iya. dan bahannya tadi seperti apa begitu ya. Oke, tadi kan Fatia dan Maisha ini banyak sekali ya belum aktivitas sehari-hari lalu juga ikut lomba sampai ke nasional lagi. Nah, itu gimana nih cara membagi waktu antara latihan, belajar dan juga kehidupan sehari-harinya? Gimana nih Fatia? Langsung kalau aku sih keseringan nginep di hotel ya Kak. Oke. Jadi langsung aja misalnya latihan, misal aku nginep hari ini Kak, terus bangun paginya itu langsung biasanya mandi terus langsung masuk sekolah sebentar buat jam ke 0. Di sekolah kami ada jam ke 0 sholat duha sama tadarusan. Oke. Jadi sudah setelah itu sekitar setengah 8-an sudah selesai, masuk sebentar di jam pertama. Setelah itu izin lagi ke gurunya untuk latihan sampai siang. Oke. Sudah itu langsung lanjut isoma, latihan lagi. Sudah, sebenarnya itu sudah pulang sih Kak. Jam pulang kami sekitar jam 2 sampai jam 3 hari. Oh, berarti lebih ke mengatur manajemen waktunya ya, Iya. manajemen waktunya. Kalau untuk Maisha tadi sendiri gimana? Kalau aku itu diizinin Kak dari gurunya, dari guru pembimbing aku terutama, jadi ngizinin ke mem yang di TU ya, Iya. ya izin sama mem yang
mengatur jadwalnya, izin untuk dispen setiap hari dari hari ini sampai untuk ke tingkat nasional. Karena untuk latihan terus kan Kak. Oh ya, berarti jadwalnya nggak bentrok ya? Iya, nggak bentrok. Oke, dan gurunya juga mengizinkan Iya, ya, apalagi mengizinkan. untuk perwakilan nasional ya. Oke nih, kalau selama perjalanan kamu nih sampai ikut lomba tadi sampai ke nasional, itu siapa yang paling berperan dalam perjalanan prestasi kamu dan seperti apa nih dukungan yang telah diberikan gitu? Oke, Fatia boleh? Siapa nih yang berperan? Atau kalian ada mentor mungkin yang melatih kalian? Guru pembimbing ya. Pembimbing Kak, tentunya tuh. Dari sekolah juga Iya. supportnya, dukungan, doa, orang tua juga. Orang tua juga. Sama dinas kota Palembang kita juga. Oh, support juga Iya, ya support berarti. juga. Oke, dukungan seperti apa nih supportnya? Dalam bentuk apa? Bentuk dukungan juga, terus memberikan mengcover seluruh biaya memfasilitasi ya. sekolah juga. Oke, jadi dengan itu kalian juga terbantu ya, dan juga tadi kan sempat ada training, itu bisa terbantu saat kalian Iya, melakukan kami training persiapan keluar, ya. Kak. Oke, nah tadi keluar itu di mana nih? Ya, kalau aku tuh di ABMT itu namanya Akademik Marta Tilaar. Itu Oke. kayak training center gitu Kak. Oke. Sekitar 10 harian. Oke, tapi kita tadi belum bahas pelaksanaan lombanya ya. Nah itu kalau di tingkat nasional pelaksanaan lombanya di mana nih? Daerah mana? Di Sawangan, Depok. Sawang. Daerah Oh, Depok Iya, ya. Depok. Oke, luar biasa. Nih, Fatia dan Maisha itu kan sudah mendapatkan prestasi nasional yang mewakili daerah Provinsi Sumatera Selatan. Apa nih perubahan terbesar yang dirasakan gitu ya setelah mengikuti lomba, atau setelah ikut jadi cukup dikenal guru, atau bagaimana? Boleh dikasih tahu nih ke sahabat pendidikan. Iya, Iya, ya, terutama dikenal guru ya. Oke. Karena pasti kamu yang LKS kemarin kan yang menang itu kan kayak gitu Kak. Oke. Ini nilainya berarti plus juga nggak? Plus juga nilainya? Plus juga mungkin. Oh, plus juga. Mungkin ya? Mungkin. Oke, jadi perubahan itu cukup dikenal ya, dan juga guru-guru sudah kenal nih dengan Fatia dan juga Maisha. Oke, sahabat pendidikan ini di rumah pengen tahu nih dan pengen juga berprestasi kayak kalian. Itu boleh dikasih tipsnya gimana untuk sahabat pendidikan biar bisa berprestasi kayak kalian, dan apa harapannya untuk ke depan? Boleh dari Fatia dulu. Itu tentunya yang pertama etika sih Kak ya. Oke. Etika paling penting. Ulang ya Kak. Oke. Ya, etika itu paling penting, dan juga komunikasi Kak. Komunikasi juga penting. Belajar giat juga, pantang menyerah untuk kalian di rumah sana. Sudah sih Kak. Oke, kalau dari Maisha boleh disampaikan. Kalau aku Kak, aku masuk SMK 6 itu alasannya juga salah satunya dari LKS itu. Oh, Ya. oke. Jadi dari kelas 10 aku udah mempersiapkan untuk ikut LKS itu. Aku udah mulai latihan sendiri sama wali kelas gitu. Untuk buat segala macam baju. Siapa tahu nanti ada detail-detail yang nanti bakal dibuat ke LKS provinsi, LKS nasional. Oke, berarti Maisha ini sebelum masuk SMK 6 sendiri itu udah ada targetnya, course di LKS gitu ya? Bener. Berarti memang udah fashionnya ya, di dunia fashion tadi ya? Waduh, luar biasa. Dan ini nih, harapannya apa nih untuk dari kalian untuk sahabat pendidikan yang ada di rumah? Harapannya supaya kita kan kebetulan cuman Juara, bawa iya. medali perunggu. Oh, itu keren loh. Dan Semoga selanjutnya tonton selanjutnya itu bisa emas, Iya, mungkin perak. bisa perak, entah itu lanjut ke ASC, WSC ya. Iya, itu. Iya. oke, itu lebih Lebih tinggi lagi. lebih tinggi Asia. lagi. Oh, Asia. Asia dan tingkat dunia. Iya. Oke, luar biasa sekali sahabat pendidikan. Kita hari ini banyak sekali mendapat manfaat dan juga insight dari Maisha dan juga Fatia ya, selaku siswa berprestasi dari SMK Negeri 6 Palembang. Dan tadi ya tipsnya sudah disampaikan ya, untuk sahabat pendidikan yang pengen berprestasi kayak mereka, itu pertama harus etika dulu, lalu giat belajar, jangan pantang menyerah, dan tunjukkan skill juga ya yang kalian punya. Dan sahabat pendidikan, mungkin sampai di sini dulu
obrolan kita hari ini. Dan sebelumnya terima kasih Fatia dan juga Maisha yang mau ngobrol sama kita dan juga sahabat pendidikan yang ada di rumah. Dan untuk sahabat pendidikan, terima kasih juga karena telah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita yaitu Suara Pendidikan Sumsel, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan demikian sudah akhir kata, saya Karima Saraswati beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.